Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat karya patung dari bahan lunak dengan baik. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Nah, anak-anak, sekarang ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5, pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Anak-anak, sekarang ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, identifikasilah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang di atas. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, jawabannya kira-kira seperti ini. Pada peristiwa cerita di atas, yang pertama, aku tahu bersabarlah. Itu merupakan nilai Pancasila yang sesuai pada sila pertama, yaitu
percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang peristiwa yang kedua yaitu sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak. Nah, nilai Pancasila yang sesuai adalah sila ketiga, yaitu rela berkorban. Pada peristiwa yang ketiga itu Deda kasihan melihat si pengemis. Nilai Pancasila yang disesuaikan yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Peristiwa dalam cerita yang keempat yaitu Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Nilai Pancasila yang sesuai yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, yaitu sila keempat. Peristiwa selanjutnya, baiklah kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Nilai Pancasila sesuai adalah sila kelima, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain. Dan peristiwa cerita yang ke-6 yaitu Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nilai-nilai Pancasila sesuai yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu sila kedua. Memberikan pertolongan kepada orang lain itu sila ke-5. Silahkan dibaca-baca lagi nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang. Anak-anak, sekarang ayo berkreasi. Buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubuk kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin. Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Berikut contoh cara membuat patung dari bubur kertas. Yang pertama yaitu siapkan kertas bekas. Yang kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Yang keempat, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Yang kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas berwarna putih dengan lem. Yang ketujuh, jemur patung di bawah sinar matahari. Dan yang kedelapan, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.